Iya, kita kembali lagi hadirkan narasumber kita untuk Anda pemirsa, tapi tadi sudah kita janjikan akan mengakomodir ini telepon dari pemirsa TV One mengenai hal ini. Saya mau sapa, sudah ada penelpon kita. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi TV One. Iya, ini dengan siapa di mana? Ya, saya dengan Bapak Imade Widana dari Bali. Oke. Pak Made Widana, tadi sudah kita dengarkan sedikit ya, poin-poin dari Pak Made sendiri bagaimana menanggapi adanya harus penggunaan BPJS ini untuk jual beli tanah, Pak? Kalau saya pribadi, Bu ya, saya sangat senang sekali ini dengan adanya himbauan dari pemerintah bahwa semua dari kita masyarakat harus mempunyai asuransi, karena kan kita tidak tahu kapan kita sakit dan lain sebagainya, kan begitu. Betul. Ya, jadi kemungkinan yang menjadi permasalahan di bawah atau di atas lah istilahnya pemerintah dengan masyarakat itu, kita harus memberikan informasi sejelas mungkin bahwa BPJS itu pelayanan kesehatannya itu seperti apa sih sebenarnya gitu loh. Karena ada banyak beredar di bawah asumsi masyarakat kalau BPJS itu kayaknya kesannya kan ada yang tingkat 1, 2, 3 yang juga Bapak narasumber salah satu narasumber di Dewan saya lihat tadi itu juga yang notabene di underline-nya dibilang bahwa masyarakat belum tahu. BPJS jangan-jangan seperti ini nih, jangan-jangan seperti itu nih, nah kan seperti itu. Jadi kalau bisa itu diterangkan dulu tuh. Kelas 1 itu apa sih perbedaannya dengan kelas 2, kelas 3 gitu loh. Apakah obatnya, apakah ruangannya. Nah itu harus dijelaskan ke masyarakat. Pak Made. Dan saya, ya. Maaf nih Pak, kami menangkap sekali poin Bapak. Artinya kalau saya nggak salah tangkap nih, benahi dulu lah BPJS kesehatannya kan gitu kan ibaratnya ya, gitu ya, dan sosialisasikan kepada masyarakat hak-haknya apa-apa saja kan begitu kan kurang lebih. Nah, kalau misalnya sekarang ada kementerian, total 30 kementerian. Nah, salah satunya ini adalah Kementerian ATR BPN nih, Pertanahan Nasional. Ini mewajibkan untuk punya BPJS kesehatan bila mana ingin transaksi jual beli tanah ataupun rumah. Anda sepakat dengan kebijakan ini? Sebenarnya saya menangkap idenya pemerintah ya. Jadi begini, kalau saya tidak salah, sebenarnya saya setuju. Karena mohon maaf kalau saya nih ya, asumsinya kita atau pemerintah itu sama lah, pemikiran kita yang pengen Indonesia maju. Siapapun yang bertransaksi tanah, properti itu pasti diasumsikan mereka punya uang. Nah, dari dalam artian untuk membayar BPJS yang kelas 100 ribuan per bulan, kalau bagi saya itu masih kecil lah. Ya, jadi itu asumsinya mengapa orang jual beli properti, baik yang membeli atau menjual, itu mereka mendapatkan uang dalam artian bisa dia membayar yang namanya kewajiban 100 ribu atau bahkan mungkin lebih kecil dari itu kalau memang ada. Nah itu sih saya, kalau saya sih setuju aja. Bahkan bukan hanya properti aja, cuman hilirnya dari kualitas BPJS kesehatannya di masyarakatnya ini yang sebetulnya menjadi perhatian dari Pak Made dan mungkin beberapa masyarakat lainnya, begitu ya Pak ya? Sangat benar sekali 100%. Karena kadang-kala terima kasih. BPJS, terima kasih. Ya itu ya, seperti penyapaan, BPJS ya Pak. Nah itu biar nggak ada kesan seperti itu lah. Itu dia. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak tadi Pak Made dari Bali ya. Kita sudah menangkap sekali inti poinnya, sebetulnya sepakat dengan pemerintah, tapi kembali lagi benahi dulu ya BPJS-nya. Kita coba dengarkan lagi penelpon kita, pemirsa TV One satu lagi. Kalau tadi dari Bali, kita akan coba sapa mungkin dari daerah lain. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan Pak siapa di mana Pak? Dan Mbak Ami. Ya, dari dengan siapa, Agus Bapak? Mahfud, Tempurjo, Jember. Oke. Poinnya Pak, poinnya yang ingin disampaikan, silakan. Poinnya dengan masalah jual beli tanah yang harus pakai BPJS kan seperti itu. Syarat. Jadi masyarakat saya termasuk masyarakat kecil kurang setuju. Masalahnya apa? Karena BPJS itu pertama tiap bulan harus bayar, memang wajib itu. Dan keuntungannya bagi masyarakat kecil itu ya agak berkurang kalau masalah kesehatan. Nah, jadi kurang tepatlah pemerintah kalau menyarankan atau memberi aturan jual beli tanah yang harus punya kartu BPJS.
Dan mohon maaf, saya termasuk orang yang mendukung pemerintah sejak pemilu awal sampai sekarang. Cuman kalau semuanya dikaitkan dengan peraturan, kayaknya rada-rada kecewa sekarang gitu. Apalagi sekarang masyarakat diberatkan dengan minyak goreng langka, tempe mahal, semuanya mahal, pajak mau naik, ini naik loh. Terus jadinya masyarakat kecil ini seperti apa nanti, Mas? Gitu. Jadi tolonglah diperhatikan, utamanya kepada yang terhormat Presiden kita Bapak Jokowi. Mohon masyarakat ini jangan dipersulit terus-terusan, Pak. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Agus. Dengan Mbak Ami, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Agus dari Jember tadi sudah menyuarakan poin-poinnya ya. Kurang setuju kembali lagi karena BPJS iuran tiap bulan harus bayar. Tapi ya tadi kepastian kualitas dan lain sebagainya. Pak Taufik, boleh direspon dari kedua penelpon kita tadi, bagaimana Pak? Jadi pertama memang saya setuju harus disampaikan sebaik-baiknya masalah kualitas pelayanan dari BPJS. Menurut hemat saya, karena saya berbicara dengan sejumlah pengguna BPJS yang sekarang ini ketika mereka menghadapi COVID, mereka itu sangat terbantu sekali dengan BPJS. Itu harusnya. Jadi ada sejumlah isu seakan-akan itu adalah buruk. Nah, saya berharap jangan mendengar pendapat dari orang-orang yang tidak pernah menggunakan BPJS, tetapi tanyakan kepada orang yang telah menggunakan BPJS tersebut. Nah, BPJS itu kan didorong oleh perusahaan masing-masing. Kalau kita adalah pekerja, maka Mas Arief itu harus ada BPJS. Kalau memang tidak ada sama sekali, tidak mampu, maka itulah akan didukung oleh pemerintah Kementerian Sosial yang membayarnya. Jadi sebetulnya adalah kita hanya menggunakan saja seseorang yang sekarang ini beberapa kali dia telah melakukan bahkan operasi, ya. Dia tidak mampu sama sekali. Namanya Abu Bakar, ya, teman saya. Dia pergi setiap sakit dia kontrol. Dia memang tidak ada pekerjaan, tetapi dibayar oleh pemerintah gratis. Tetapi dia sampai operasi, badannya ada gratis dengan BPJS. Jadi jangan kita langsung menjudge karena orang lain yang mengatakan, sekarang BPJS tidak baik. Sekarang kalau kita ada KTP, maka di dalam KTP itu sudah langsung dimasukkan status kita di dalam konteks BPJS, di mana alamat kita, kemudian bagaimana pendapatan kita, kemana perusahaan kita, dan sebagainya kalau kita buka nanti. Jadi sebetulnya layanan BPJS itu sudah sangat meluas. Cuman apa yang dikehendaki oleh pemerintah sekarang, karena adalah layanan BPJS kesehatan tersebut, biarlah diminta oleh undang-undang, diamanatkan undang-undang adalah harus 100% kepada rakyat Indonesia. Ini adalah untuk mencapai 100% itu. Jadi jangan kita berpikir menyulitkan. Tidak. Ketika membayar memang kita ini adalah selalu merasa sulit. Ya, tetapi kita tidak akan, kita ketika menghadapi persoalan kemudian demikian terbantunya, baru kita mengetahui bagaimana manfaatnya dari BPJS. Nah, yang kedua, memang bukan hanya di Kementerian ATR BPN saja. Tetapi saya sudah sebutkan ada 30 kementerian dan lembaga yang akan mengikuti instruksi Presiden ini. Jadi menurut saya, jangan disebutkan bahwa mencari-cari membuat masyarakat semakin sulit dengan hal ini. Ini adalah simplifikasi menurut saya terhadap persoalan. Justru pemerintah ingin rakyat Indonesia adalah terjamin kesehatannya, tidak susah ketika mereka. Jadi kita garis bawahi Pak Taufik. Jadi ini simplifikasi bukan remeh-temeh, begitu ya Pak ya? Sepakat ya? Oke, kita jeda dulu lah kalau kayak gitu, ya. Nanti tanggung jawab nih Pak Trubus nih. Usai jeda berikut kami akan kembali.